Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan rahmatun wa maghfiratun wa idkun minan niran. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kajian kita kali ini di bulan suci Ramadan, kita masih mendapatkan limpahan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih berkesempatan diberi waktu berupa usia, ya, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bertemu dengan Ramadan yang merupakan syahrul khairat wa syahrul barakat wa syahrul maghfirah, bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan digelontorkan rahmat Allah yang luas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan, dan harapan kami menghimbau pada diri kami sendiri untuk terus ightanimu al khairat. Cari, ya, keberuntungan dengan berusaha melakukan kebaikan-kebaikan. Khususnya pada bulan suci Ramadan ini. Kita dianjurkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba melakukan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan contoh teladan kepada kita, bagaimana beliau ketika memasuki bulan suci Ramadan, ketika berada di bulan suci Ramadan, bagaimana posisi beliau di akhir 10 hari di bulan suci Ramadan ini. Kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sudah banyak kita ketahui. Banyak keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW aksara an-Nabi SAW ihsanan wajudan wa karaman wa ibadatan wa sadaqatan. Rasulullah SAW pada bulan suci Ramadan ini memperbanyak kebaikan-kebaikan beliau, ibadah-ibadah beliau, tilawatil Quran beliau, sedekah beliau, seluruh kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW berikan contoh kepada kita semua. Tinggal kita pandai-pandai untuk bisa mengambil teladan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita diaku sebagai umat beliau, agar kita diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan, ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, tentunya kita harus pandai-pandai untuk membuat semacam skala prioritas. Karena tenaga kita terbatas, kekuatan pikiran kita terbatas, agar aktivitas-aktivitas kita ini bisa memberikan sesuatu yang maksimal, hendaklah kita pandai untuk memberikan atau menentukan skala prioritas. Sebagaimana disampaikan oleh ulama, ya, Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan man saghalahul fard anin nafal fahuwa ma'dzur. Barang siapa disibukkan terhadap hal-hal yang bersifat fardu, sibuk dia, kegiatan diisi dengan kefarduan atau kewajiban-kewajiban, amaliyah-amal yang bersifat wajib didahulukan, dikerjakan sampai-sampai dia tidak sempat memperbanyak yang namanya nafilah, tidak sempat memperbanyak pahala-pahala sunnah, kegiatan-kegiatan yang sunnah hukumnya. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan fahuwa ma'dzur, maka dia masih ditoleransi, tidak keliru, tidak salah, tidak berdosa. Sehingga uzur yang dilakukan oleh seseorang tatkala menyibukkan diri yang menjaga dengan ketat apa yang masuk kategori fardu,
sampai-sampai dia tidak sempat memperbanyak yang namanya amalan sunnah, ini masuk kategori ma'dzurun. Uzurnya diterima. Akan tetapi sebaliknya, manakala seseorang ini disibukkan dengan mansagalahun nafal, beliau disibukkan, orang tersebut disibukkan dengan perkara-perkara yang sunnah, sementara perkara-perkara yang wajib sampai terabaikan, fahuwa maghrur, maka dia tertipu. Jamaah yang dirahmati Allah, ini banyak di antara kita melakukan kegiatan, aktivitas tanpa membuat skala prioritas. Yang penting ikut-ikutan. Orang-orang tilawatil Quran, monggo tilawatil Quran, bagus, bagus. Tadarus sampai malam, monggo, silahkan dilakukan. Selama itu tidak mengganggu yang namanya kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai perkara-perkara yang sunnah ini akan mengganggu, merusak amal-amal yang wajib, amal-amal yang fardu. Jangan sampai kita menunjukkan sedekah pada saat Ramadan. Ini anjuran sedekah bagus, luar biasa, dilipat gandakan pahalanya, iya. Akan tetapi di situ kadangkala kita sudah terkena nisab, ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, zakat mal, manakala sudah pas kewajibannya di bulan itu yang harus kita keluarkan dulu sebelum kita bersedekah. Perkara-perkara yang wajib, sholat ibaratnya, sholat 5 waktu kita jaga. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini kita jaga sebaik mungkin, jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian kita tambah dengan rawatibnya, kita tambah dengan tarawihnya, kita tambah dengan tadarusnya. Sehingga apa yang menjadi kewajiban kita, ini kita sudah penuhi, kemudian ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ini yang kita harapkan. Diharapkan sebagai mukmin, muslim yang melakukan kewajiban-kewajiban penuh, ditambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Bahkan kalau ini memang terjadi, bisa jadi orang tersebut menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan waliyun min auliya illah. Jadi kewajiban-kewajiban ini harus kita prioritaskan. Saum, bagaimana kita menjaga puasa ini jangan sampai rusak. Ilmunya tentang puasa kita perdalam lagi, bagaimana agar puasa yang kita kerjakan ini benar-benar sempurna. Kita jaga benar-benar sempurna. Jangan sampai kita nggak nyadari kalau itu rusak pahala puasanya. Kita jaga sesempurna mungkin amaliyah yang kaitannya dengan saum itu sendiri. Sholat juga dijaga, kewajiban-kewajiban yang lain ya, kepada orang tua, kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita prioritaskan. Dari mana kita tahu itu kewajiban, ini sunnah dan lain-lain? Tentunya tidak lain adalah dengan cara thalabul ilmi, dengan menuntut ilmu agama. Dari mana kita tahu ini suatu kewajiban? Bagaimana kita tahu ini sebuah kesunahan kalau kita enggak belajar ilmu agama? Padahal Al-Quran jelas menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana cara penjagaannya? Dengan cara mempelajari ilmu agama. Dengan cara kita mengidentifikasi mana itu kewajiban dan mana itu larangan. Dengan cara menuntut ilmu sesuai dengan kapasitasnya. Ilmu yang fardu nanti kita akan bahas ya di episode-episode selanjutnya ya. Yang pertama ini kita coba akan sampaikan kepada jamaah sekalian bahwa untuk kajian Ramadan ini kami akan coba menjelaskan kutaib ya, nanti kutaib yang kita bawa ini kitabnya kecil, kutaib ya, bukan kitab, kalau kitab besar, ini kutaib. Nah, yang ada judulnya ini Aqidatul Muslimin. Nah, Aqidatul Muslimin ini sebuah karya kitab yang sudah Qararat Kulliyatu Usuluddin fi Jami'atil Azhar. Sudah ditetapkan oleh sebagai satu muqarrar ya, satu akidah yang ditetapkan pada Jami'ah
kuliahnya Usuluddin di Universitas Al-Azhar. Dan ini sudah ditelaah oleh para ulama yang ada di sana, dan ini merupakan keyakinan, makanya disebut sini akidatul muslimin. Akidahnya, keyakinannya orang Islam seluruh dunia, ya, yang dipelopori oleh ulama Azhar. Makanya ini kami sampaikan, nanti ya, isinya terkait dengan sederhana sekali, kaitannya dengan akidah-akidah yang harus diyakini, yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena meskipun kita lihat ini kecil sekali, akan tetapi yang namanya ilmu agama tidak ada istilah kecil besarnya, akan tetapi madmun atau isi daripada ajaran yang disampaikan atau pemikiran yang ada pada akidah ini yang menjadi tolak ukurnya. Jadi bukan ini besar, ini kecil, bukan itu. Meskipun kelihatan sepintas yang kita tahu ini adalah buku yang sangat sederhana, akan tetapi nanti kita bahas, dan model pembahasannya tanya jawab, sehingga ada soal dijawab. Nah, penjelasan inilah yang akan kita perlukan, ya, sebenarnya yang kita perlukan agar menjadi sebuah keyakinan pada diri kita. Keyakinan inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini semakin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akidah kita sesuai dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita bahas lebih detail, kita baca soal per soal, kita jawab, ditambah nanti ada penjelasan, ada taklek dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan ini bisa menambah keyakinan kita, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keyakinan sesuai dengan ulama-ulama muktabar, ulama-ulama salaf, sesuai dengan akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan akidahnya sahabat, sesuai dengan akidahnya ulama-ulama salaf, bahkan sampai ulama-ulama khalaf. Ini nanti akan kita jelaskan pada segmen berikutnya setelah pariwara yang satu ini.